Xiao Jun. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu bilang akan menungguku? Mengapa sekarang malah menikahi wanita lain? Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Sekarang, mempelai pria dan wanita saling bertukar cincin. Setelah kamu keluar nanti, pasti akan lebih baik dari yang pertama kali. Aku pasti akan menikahimu lagi. Aku umumkan, Tuan Xiao Jun dan Nona Anlina resmi menjadi pasangan suami istri yang sah. Selamat kepada mereka. Bagaimana bisa seperti ini? Mengapa ini terjadi? Nona mohon keluar, apa yang kamu lakukan, mundur. Lepaskan aku, cepat keluar. Xiao Jun. Keluar, jangan membuat keributan. Lepaskan aku, Xiao Jun, cepat pergi. Jangan membuat masalah Xiao di sini. Jun, jangan berteriak. Cepat pergi, lepaskan aku, pergi. Kamu cepat pergi, Xiao Jun. Lepaskan aku. Jangan berteriak, kamu membuat masalah, Aku pergi. harus menanyainya dengan jelas, lepaskan. Pergi, cepat pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Berteriak apa, dia adalah suamiku. Tolong pergi, biarkan aku masuk dan menanyainya dengan jelas. Kalau masih membuat masalah, kami tidak akan segan-segan. Mengapa? Ya Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Mengapa?
Tidak, Cheng Hua, kamu harus tenang. Tenang dan pikirkan baik-baik. Kalau sekarang aku menekan bel dan masuk mencari Xiao Jun, bukankah itu akan membuatnya malu di depan umum? Bagaimana jika dia ada alasan tertentu nanti malah membuatnya tidak ada jalan keluar dan tidak bisa kembali? Apakah dia benar-benar berniat menghindariku? Xiao Jun, aku sudah kembali. Kamu di mana? Xiao Jun, bagaimana bisa kamu menikahi orang lain? Kamu bilang akan menikahiku lagi. Janjimu padaku. Bagaimanapun aku harus bertemu denganmu. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Telepon aku. Kalau kamu tidak meneleponku, aku akan langsung datang ke rumahmu. Jangan pikir aku tidak bisa menemukanmu. Aku sekarang di depan rumahmu. Xiao Hua, jangan membuat masalah. Kau ingat, keluarga Shao kami jatuh ke titik seperti itu. Mereka semua dibunuh oleh Cheng Jingtian. Kau harus sukses. Kita harus membalaskan dendam ayah dan anak kita di masa depan. Xiao Jun, sayang, apa yang terjadi padamu? Telepon dari perusahaan sebelumnya. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Apa yang Anda tunggu? Aku tidak tahu kau akan menikah hari ini. Kau sudah pergi. Aku akan menemukanmu. Ini adalah masalah yang saya tangani sebelum saya pergi, jadi saya harus memulai dan mengakhiri. Bukankah kau suka pria yang bertanggung jawab? Tidak bisa. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Dan aku akan pergi dengan ayah dan ibu. Keluarga mereka makan. Jelaskan pada mereka. Jadi aku akan segera kembali. Kau tidak bisa pergi. Taat. Masuk ke mobil. Anda tidak mengatakan bahwa ketika saya kembali, apakah Anda akan meminta saya untuk menikah lagi? Mengapa hari ini menikah dengan Anlina? Aku tidak berpikir kau keluar dari penjara.
Setelah kau tenang aku akan menjelaskan. Aku cukup tenang sekarang. Aku ingin mendengar sekarang. Aku dipenjara selama 6 bulan. Atau sebelum kalian. Apakah kau mencintaiku atau mencintainya? Anda akan jelas di masa depan. Jangan tanya dulu, semakin Anda bertanya semakin sedih. Apa aku bisa sedih sekarang? Xiao Jun. Hubungan kami selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu akan berubah? Ada beberapa hal yang tidak bisa kau pahami. Bagaimana kau bisa membuatku tenang? Xiao Jun, aku tahu. Kau akan kembali padaku. Berbicara. Aku tidak bisa kembali. Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Untuk parkir aku harus turun. Kemana kau bisa pergi dengan hujan yang begitu deras? Aku akan membawamu kembali. Aku harus turun. Berbahaya, lepaskan, kau lepaskan. Terima kasih ya. Zhenghua, Baby, kok kamu bisa di sini? Zhenghua, akhirnya kamu sadar. Kok kamu bisa sampai begini, hampir bikin aku mati kaget. Xiao Jun, gimana mobil yang kita kendarai? Menabrak pohon dan kecelakaan, kamu lihat dia. Nggak pas aku sampai di sana. Cuma lihat kamu sendirian. Nggak lihat mobil apa-apa atau kecelakaan. Tapi, Kak Xiaohua, Tante Xiaohua. Gimana, luka di mana, parah nggak? aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Kecelakaan harus diperiksa dengan baik. Baby, cepat kasih tahu aku. Dokter bilang apa? Tante, kamu tenang. Dokter bilang Zhenghua cuma luka ringan. Istirahat di rumah sakit sebentar bakal sembuh. Nggak bisa, aku harus ke tempat kecelakaan. Xiao Jun juga terluka, pasti masih di sana kehujanan. Kamu bilang, kamu dan Xiao Jun kecelakaan bareng. Salah aku, nggak bisa ngomong sama kalian, aku harus cari Xiao Jun. Jangan gegabah. Iya kak, kamu urus diri kamu dulu. Dia pasti ada yang jagain sekarang. Jangan banyak omong. Kak, kamu nggak usah khawatir lagi. Istirahat yang cukup. Apa kalian semua tahu Xiao Jun nikah hari ini? Lalu kenapa kalian nggak cegah dia? Kenapa kalian nggak kasih tahu aku soal ini? Apa kalian masih keluarga yang paling aku percaya, teman terbaikku? Kami juga mau cegah dia. Tapi kamu kan sudah cerai sama Xiao Jun. Gimana kami bisa ngomong? Lagi pula, kondisi kesehatan ayah beberapa bulan ini juga nggak baik. Apa kamu bilang apa? Ayah kenapa cepat bilang? Jangan bikin aku khawatir dong. Xiaoyong, kamu bilang ayah kenapa? Kak Xiao Jun nggak kasih tahu ya. Setelah kamu kecelakaan, ayah jatuh di kantor. Stroke. Kenapa hal sebesar ini Xiao Jun nggak kasih tahu aku? Untungnya, dokter berhasil menyelamatkan nyawa tepat waktu. Nyawa ayahmu berhasil diselamatkan, tapi dia menjadi vegetatif. Sekarang masih terbaring di rumah sakit. Aku juga tidak tahu apakah dia bisa bangun atau tidak. Bagaimana bisa begini? Setelah Xiao Jun meninggalkan perusahaan, aku yang mengambil alih perusahaan ayah. Baru tahu ternyata sudah terlilit hutang. Tidak lama kemudian perusahaan bangkrut. Ayah masih dalam keadaan koma.
Sekarang kami sendiri sudah kewalahan. Mana ada tenaga untuk urus pernikahan lagi dia. Aku tidak percaya ini terjadi. Kak terima kenyataan saja Xiaojun itu. Setelah bercerai denganmu dia mengembalikan semua barang yang berhubungan denganmu. Dia memang brengsek tak punya hati. Orang seperti itu tidak layak kau tangisi. Tidak pasti dia punya alasan. Baru melakukan ini semua salahku. Mengapa aku buka toko kalau saja aku tidak serakah? Maka tidak akan terjadi apa-apa. Ayah juga tidak akan begini. Ini bukan salahmu, kenapa kau menyalahkan? Semua pada dirimu sendiri, Chenghua. Kejadian sudah terjadi, kau terus menyalahkan diri dan sedih. Tidak ada gunanya kau rawat dulu tubuhmu. Baru bicara lagi, oke? Jangan menangis, jangan menangis. Ayah sekarang di mana? Juga di rumah sakit ini, dengarkan kata Mama. Istirahat yang cukup besok pagi. Mama ajak kau menjenguk ayah. Xiaojun, Xiaojun. Xiaojun, bagaimana kabarmu? Semua salahmu tidak mendengarkan kataku. Kalau saja kau mendengarkan kataku tidak keluar rumah, maka tidak akan tertabrak, bukan? Kita baru saja menikah. Kau tidak boleh meninggalkanku. Bangunlah Xiaojun, Xiaojun. Nana jangan emosi, tenang sedikit. Pak, kalau Xiaojun tidak bisa bangun, aku harus bagaimana? Sudah jangan menangis terus, tidak pantas. Keluargaan kita kaya raya pria, seperti apa yang tidak bisa dicari. Untuk seorang pria miskin begini, kau menangis pantaskah? Jangan menangis lagi. Dokter, bagaimana kabar Xiaojun? Luka Xiao tidak terluka parah. Tanda-tanda vitalnya stabil. Tapi saat kecelakaan itu, kepalanya terbentur. Baru saja melakukan CT scan ditemukan di kepalanya. Ada gumpalan darah kecil. Gumpalan darah? Gumpalan darahnya sangat kecil. Seharusnya tidak akan menyebabkan kerusakan intelektual, tapi gumpalan darah itu, ditambah trauma psikologis setelah kecelakaan, mungkin bisa menyebabkan amnesia. Itu masih perlu kami amati lagi. Kenapa Xiaojun bisa seperti ini? Xiaojun. Nana, bukankah dokter sudah bilang? Masih perlu diamati lagi, kita pulang dulu, besok datang lagi. Ayo pulang sama ayah. Xiaojun lapar tidak? Sebentar lagi aku akan belikan kamu makan. Apa tidak merepotkanmu? Kamu kok masih sungkan sama aku? Jangan lupa kita suami istri. Aku benar-benar minta maaf padamu, kamu begitu baik padaku. Tapi aku tidak ingat apa-apa. Nanti setelah ingatanmu pulih, ganti rugi aku 2 kali lipat saja. Sudah waktunya bayar biaya pengobatan ayah. Ada apa Xiaojun? Aku merasa tidak enak badan, aku ingin kembali ke kamar istirahat. Aku akan dorong kamu kembali. Xiaojun, kamu tidak. Kenapa sih? Kamu kenapa sih kok tidak lihat-lihat? Kamu tiba-tiba berbalik. Kamu bisa ganti rugi tidak? Bagaimana kalau anakku terluka? Kamu masih marah-marah, jelas-jelas kalian yang menabrak kami, kamu masih ada alasan. Apa kami yang menabrak kalian, kamu tiba-tiba berbalik? Dia kenapa juga ada di sini? Siapa sih perempuan kasar di sampingnya itu? Istri barunya. Keluargamu terluka, ada masalah, keluargaku terluka. Bagaimana dong? Tidak lihat ada pasien di sini. Benar-benar kami juga pasien. Sepertinya Xiaojun terluka parah, aku ingin melihatnya. Jangan pergi. Kak, kamu juga jangan terlalu khawatir. Sepertinya dia terluka parah, seharusnya tidak akan cepat keluar dari rumah sakit. Lebih baik kita lihat ayah dulu. Ya? Dokter bilang ayahmu harus lebih banyak terkena sinar matahari. Itu baik untuk kesehatannya. Ini ya. Sering-seringlah berbicara dengan ayah atau memutar musik yang dia suka, itu akan membantu pemulihannya. Kita sedang kesulitan ekonomi sekarang. Tidak ada uang untuk membeli CD, jadi ibu lebih banyak membaca sutra untuk dia dengar. Sekalian memohon kepada Buddha dan Bodhisattva. Juga lebih hemat.
Ayah kamu sudah tua dan kurus. Kita baru setengah tahun tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu. Kamu ingat ini tidak? Dulu waktu kecil, aku pernah tersesat. Setelah itu aku setiap hari di rumah tidak berani kemana-mana. Lalu kamu memberiku ini. Kamu bilang asal memakainya. Dimanapun aku berada pasti bisa pulang. Waktu itu aku tidak percaya. Aku pikir kamu membohongiku. Selama 6 bulan aku dikurung. Aku tidak punya apa-apa. Hanya ini. Setiap malam, aku selalu ingat perkataanmu. Ayah. Aku akan memakainya untukmu. Ayah. Ibu lihatlah. Ayah mendengar perkataanku, dia ada reaksi. Ayahmu pasti senang melihatmu kembali. Xiaohua, kamu juga jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Biarkan masa lalu berlalu. Ibu, bagaimana mungkin aku memaafkan diriku sendiri? Anak bodoh. Tidak ada hubungannya denganmu dengarkan perkataan ibu. Jangan menyalahkan diri sendiri lagi ya. Aku akan membeli buah untuk ayah. Om, tolong timbang ini. Maaf, di sekitar sini ada toko kue tidak ya? Di sekitar sini memang tidak ada, harus naik taksi keluar. Baru ada toko kue yang bagus. Xiaojun, kamu sudah bangun. Mau makan apa? Aku akan mengupas apel untukmu. Kamu siapa? Apakah kamu salah kamar? Jangan bercanda, aku tahu kamu. Pasti marah padaku karena kecelakaan itu. Aku minta maaf padamu sekarang. Waktu itu aku terlalu emosional. Non, kamu bicara apa sih? Aku tidak tahu apa-apa. Kamu bicara apa? Aku Cheng Hua, aku istrimu. Non, kamu bicara apa? Mungkin kamu salah orang. Kamu bicara apa? Aku Cheng Hua, aku istrimu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia istrimu, bukan kamu. Non, kamu salah orang, cepat pergi. Xiaojun, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Sebelumnya kamu bilang akan menikahiku lagi. Aku benar-benar tidak tahu bicara apa, aku tidak bisa menjawabmu. Apa kamu lupa semua yang pernah kamu katakan? Kenapa kamu tidak ingat aku lagi, Xiaojun? Aku benar-benar tidak mengenalmu. Jangan perlakukan aku seperti Perawat ini. Xiaojun. Kenapa kamu tidak ingat perawat? Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Ini ruang pasien, Non, tolong lepaskan. Tolong tenang sedikit. Aku dia, kenapa dia bisa seperti ini? Kenapa tidak ingat aku? Non, ini Tuan Xiao mengalami benturan di kepala. Ada gegar otak ringan jadi kehilangan ingatan. Kamu berteriak-teriak hanya akan memperburuk keadaannya. Tolong jangan ganggu istirahat pasiennya. Ternyata begitu. Xiaojun, maafkan aku. Jangan mendekat. Aku salah menuduhmu. Jangan mendekat. Non, tolong pergi. Tapi aku mantan istrinya. Aku tidak mengenalnya. Aku sebelumnya kecelakaan bersamamu, kamu bilang tidak mengenalku. Xiaojun, kamu bicara apa? Non, maaf, keadaan Tuan Xiao sekarang sangat tidak stabil, tolong segera pergi ya.
Sebentar lagi keluarganya mungkin akan kembali. Bisakah kamu pergi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman? Semua salahku. Karena kamu jadi seperti ini. Xiao Jun, bagaimana kalau mungkin kamu bisa istirahat dulu. Nanti aku akan datang lagi. Tidak perlu, aku benar-benar tidak mengenalmu. Cepat pergi saja. Xiao Jun, janjimu padaku dan kenangan kita, apakah kamu sudah melupakan semuanya? Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang bisa memberitahuku? Bagaimana caranya agar Xiao Jun bisa mengingat kembali? Foto-foto ini pasti bisa membantu Xiao Jun mengingat. Dan ini. Dokter juga bilang tubuhku sudah sembuh. Dan tentang amnesia ini mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik aku pulang dan menemanimu. Pelan-pelan ya. Xiao Jun, Xiao Jun. Xiao Jun. Xiao Jun. Xiao Jun. Xiao Jun. Sayang, Chunghua akhirnya kembali. Sekarang, batu besar di hati kita sudah jatuh. Tapi, Chunghua masih begitu gigih pada Xiao Jun, si ingkar janji ini. Masih begitu gigih. Kamu bilang harus bagaimana? Chunghua, kamu. Ibu. Chunghua, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Ibu. Chunghua, kamu bilang kamu lagi-lagi karena Xiao Jun ini ya? Ternyata seperti yang aku duga. Luka kamu juga dia yang buat, benarkan? Tidak, Ibu, dengarkan aku. Xiao Jun, karena kecelakaan dia kehilangan ingatan. Sekarang dia bahkan tidak mengenaliku. Ini sudah takdir Tuhan yang menginginkan kamu untuk membuat rencana lain untuk dirimu sendiri. Ini takdir anakku. Tidak seperti itu, Ibu. Aku akan membuat Xiao Jun mengingatku. Kita pernah bilang akan bersama selamanya, bagaimana aku bisa meninggalkannya? Hal seperti cinta tidak bisa dipaksakan. Dia sudah menikah dengan wanita lain. Kamu masih mau berdebat apa lagi? Jangan bicara lagi, Mama. Aku akan menggunakan caraku sendiri biar dia bisa mengingatku. Pokoknya aku percaya dia mencintaiku. Ayo minum lagi satu teguk. Aku nggak mau minum. Minum lagi satu teguk dong. Kamu ini. Ayo, ayo. Mama, Papa, Nana sudah siap. Nana, kalian kali ini pergi liburan ke Hainan ya. Jangan mikirin hal lain, jangan mikirin urusan kerja. Main yang seru ya, Xiao Jun. Apa sudah siapkan posisi untukmu di perusahaan? Nanti pulang kita lihat kamu unjuk gigi. Setelah kamu masuk perusahaan nanti, seluruh Cina, Asia akan jadi panggungmu.
Sudah bilang jangan mikir. Kamu malah ngomong panjang lebar ngapain sih Xiao Jun? Aku ada hal yang mau kuberitahu. Mama bilang saja. Nana kita ini, dia itu putri bangsawan. Kamu harus jaga baik-baik putri kesayanganku ini. Jangan sampai setelah menikah kamu nggak perhatian lagi. Nggak jaga lagi, kalau nggak aku nggak akan maafin kamu. Mama nggak kok, Mama tenang saja. Ya sudah. Tante. Anki, kamu ngapain sih? Aku mau ikut ke Hainan. Tante pergi bulan madu, kamu ikut ribut apa? Tante ajak aku dong. Anki, tante pulang bawa banyak hadiah buat kamu. Bagaimana jangan? Anki, sini. Kamu tahu nggak apa itu bulan madu? Cepat pergi. Bulan madu itu urusan orang dewasa. Anak kecil nggak boleh ikut, tahu nggak? Mereka pergi. Tante Anki. Jangan nakal, biar mereka pergi bulan madu, Anki. Ayo, biar kakek aja kamu makan es krim, ayo. Kakek ajak kamu beli es krim, ya ayo beli es krim. Nggak, aku juga mau bulan madu. Enci Dengria. Kamu masih anak-anak, bulan madu apa? Aku nggak mau. Xiao Jun. Orang kaya itu hebat ya, sudah bertahun-tahun jadi asisten rumah tangga. Belum pernah ketemu keluarga yang susah dilayani seperti ini. Apakah kamu dari perusahaan jasa rumah tangga yang merekomendasikanmu untuk jadi asisten rumah tangga? Iya, Nyonya. Kamu tidak terlihat seperti orang kaya, tapi juga tidak seperti asisten rumah tangga. Lalu kenapa kamu mau ambil pekerjaan ini? Karena ayah saya sakit parah, butuh biaya pengobatan mendesak. Jadi saya sangat butuh pekerjaan ini. Semoga Nyonya mau mempekerjakan saya. Ayahmu sakit. Mundur 2 langkah, apakah itu penyakit menular? Tentu saja tidak. Keluargaan bukan keluarga biasa. Persyaratan kami sangat ketat. Tenang saja Nyonya, saya punya pengalaman mengurus rumah tangga dan anak. Semuanya cukup berpengalaman. Dulu 27 asisten rumah tangga juga bilang begitu, tapi tidak ada satupun yang bisa bertahan lebih dari 2 bulan. Nyonya, saya tidak akan mengecewakan Anda. Kalau begitu bacalah. 1. Semua urusan besar kecil keluargaan adalah urusan asisten rumah tangga. 2. Jika salah pasti dihukum, jika tidak salah tidak diberi hadiah. 3. Izin 1 hari dipotong gaji 3 hari. 4. Patuh adalah kebajikan terbaik. 5. Setiap hari memeriksa pekerjaan, tidak boleh ada kesalahan. Bagaimana syarat keluarga besar kami? Apakah kamu bisa menerima? Bisa. Kamu pikir baik-baik. Saya ini orang yang demokratis, kalau ada masalah kamu bisa mengajukan, jangan sampai menyesal kemudian. Saya tidak ada masalah. Baik, pekerjaan ini untuk sementara adalah milikmu. Terima kasih Nyonya. Selamat datang. Perusahaan An memesan 1 suite. Tunggu sebentar. Wajahmu tidak baik. Mungkin luka baru sembuh dan duduk lama di pesawat terlalu lelah. Nanti setelah sampai di kamar istirahat yang baik ya. Ini kunci kamar Anda. Baik. Xiao Jun, cepat lihat pemandangan di luar jendela, indah sekali. Cepat ke sini. Oke. Lihat betapa indahnya. Sayang, kenapa kamu tutup tirai? Sayang. Pemandangan di luar seindah apapun tidak akan seindah kamu. Lagi pula dari luar sini terlihat jelas. Kalau ada yang lihat kita mesra.
Mereka pasti iri mati. Itu bagus, aku memang ingin. Semua wanita di dunia tahu kalau kamu Xiao Jun adalah priaku Anlina. Lina, aku rasa ada yang mengikuti kita. Siapa yang mau ikuti kita? Jangan paranoid dong. Aku ngerti. Atau mungkin mantan istrimu. Kamu sudah pernah menikah masih mau menikahiku. Dengar sebelum kenal kamu. Aku sendirian setelah kenal kamu, aku hanya mencintaimu. Kalau begitu kamu janji padaku, jangan pernah tinggalkan aku. Aku janji aku hanya mencintaimu seumur hidup. Tidak akan pernah meninggalkanmu. Siapa? Layanan kamar. Maaf mengganggu, ada seorang bapak yang minta saya berikan bunga ini. Untuk Nona Lina. Untukku, Iya, Terima kasih. Siapa yang kirim? tidak tahu, tidak ada kartu. Tidak ada nama. Jangan-jangan ada yang naksir kamu. Terserah, yang penting hatiku hanya untukmu. Kerja sebagai pembantu. Kamu tidak akan sanggup. Jujur saja, aku jadi pembantu untuk mendekati Xiao Jun. Jadi apapun susahnya aku bisa tahan. Dia sudah menikah sekarang. Kenapa kamu harus menyiksa diri dan menahan perasaan? Xiao Jun pasti punya alasan sendiri. Lagi pula untuk orang yang dicintai apapun layak dilakukan. Seperti sekarang kamu merawat ayah. Bukankah kamu berharap suatu hari dia kembali padamu? Ini berbeda, aku dan ayahmu. Sudah puluhan tahun menikah. Kamu dan Xiao Jun. Dulu aku dan Xiao Jun juga suami istri. Meskipun sekarang secara resmi kami sudah bercerai. Tapi aku yakin kami masih saling mencintai. Aku yakin suatu hari Xiao Jun akan kembali padaku. Anki, sini. Anki, lepas sepatunya ya. Enggak, aku enggak mau lepas sepatu. Kalau aku yang bantu lepas sepatunya. Enggak, aku mau minum jus. Anki kembali. Nenek. Xiao Cheng, kamu ngapain? Anki mukulin kamu nggak? Bukan Anki masuk rumah enggak mau lepas sepatu. Aku cuma mau bantu dia lepas sepatunya. Dia kenapa harus lepas sepatu? Aku meminta kamu datang karena dia mengotori lantai. Kamu bersihkan lagi saja. Dia kan anak orang kaya. Masih perlu kamu mengurus dia? Kalau begitu aku pel lagi lantainya. Anki, lepas sepatunya. Masuk dulu. Cuci sepatunya, ayo, jangan berdiri di sini. Baik. Ayo.
Song Yao, Kamu kenal dia? nggak cuma kenal. Dulu waktu aku kuliah di Australia, dia pernah ngejar-ngejar aku. Tapi itu cuma keinginannya sendiri, aku enggak pernah peduli. Benarkah? Lina gimana? Suka sama hadiah pernikahan yang aku kasih? Itu kamu yang kasih ya? Gimana kamu tahu aku menikah? Dan tahu aku sedang berbulan madu di sini? Nggak usah khawatir, aku tahu aja. Meskipun dulu kamu menolak cintaanku, tapi memberi hadiah pernikahan untuk wanita yang kamu suka adalah sikap yang pantas dari seorang pria. Dari penampilanmu kamu pasti nyanyi di sini ya? Dulu di Australia kamu enggak bisa dapetin aku. Sekarang aku sudah menikah dengan pria yang jauh lebih baik dari kamu. Jangan buang-buang waktu saja. Pria yang jauh lebih baik dari kamu? Halo, aku Song Yao. Xiao Jun. Lina, ayo kita pergi. Jangan buang-buang waktu lagi ya, uang susah dicarikan. Lihat deh, kamu bikin banyak gaya pasti habis banyak uang. Jangan habiskan uang sia-sia buat aku lagi ya. Ayo pergi. Nyonya muda, maaf ya. Aku belanja pulang telat biar aku yang urus. Enggak usah, aku hampir selesai ini semua. Aku masak buat suamiku, jangan kamu sentuh. Aku ngerti. Sebenarnya aku lihat kamu kayaknya bukan pembantu biasa. Kamu kerja di keluargaan sebagai pembantu, pasti ada tujuan lain kan? Nyonya muda salah paham sebenarnya karena sekarang susah cari kerja. Kamu juga tahu kan sekarang susah cari kerja. Kalau kamu mau kerja lama di keluargaan, kamu harus ingat jangan sampai bikin marah ibu mertuaku. Dia itu ratu di rumah ini, kalau bikin marah, kamu enggak bakal enak. Terus suamiku dia punya asma alergi. Kacang kenari wijen enggak boleh dimakan. Dan satu lagi yang harus diingat, di rumah enggak boleh beli seafood, ngerti? Yang paling penting studio lukisnya tanpa izinnya enggak boleh masuk. Ngerti? Aku ingat. Kalau gitu kamu keluar dulu kerjain yang lain, abis aku selesai baru kamu masuk lagi. Hari ini masakannya beda ya. Pantas ganti pembantu baru. Paman An, aku Cheng Hua, pembantu baru. Aku masak rasanya cocok sama selera paman. Kelihatannya enak, warna, aroma rasanya lengkap. Kamu namanya Cheng Hua ya, lihat usiamu. Kayak sama Nana, yang gak nyangka kamu masih muda. Masakannya enak banget, susah loh. Kok kamu bandingin Nana sama dia sih? Nana itu anak orang kaya. Keturunannya enggak bagus, harus banyak belajar keterampilan. Kamu ngomong apa sih? Dulu aku kan juga anak miskin, bukan karena kerja keras sendiri baru bisa kaya, sekarang kamu lupa ya? Kamu ngomongin ini buat apa terus? Sekarang kamu kan bos besar. Bukan anak miskin lagi. Kamu ngomong apa sih? Aku Kamu mau ngomong apa? Habis makan aja enggak ada urusanmu. Ayo kerja. Ayo kita makan. Kenapa dibalikin lagi nih, gak dimakan? Bukan maksudku venue, kamu nikah sama Yan Kang udah lama. Masih aja enggak bisa pegang perutnya. Bu, aku sudah berusaha keras. Cuma bilang usaha apa gunanya? Harus ada hasilnya dong. Yan Kang masih belum nafsu makan. sudah. Semua yang kamu lakukan ayah lihat kok. Yan Kang, kamu jangan terlalu khawatir. Kalau dia mau makan, dia pasti akan keluar sendiri. Terima kasih ayah, ini memang kewajibanku. Kamu tahu kewajibanmu tapi kok nggak bisa melakukannya dengan baik. Kalau nggak akan seperti ini sekarang. Kalian makan dulu, aku nggak enak badan. Aku masuk kamar dulu. Lihat, baru dikasih tahu sedikit langsung cemberut. Kenapa kamu harus bilang begitu? Bikin semua orang gak nafsu makan.
Sudahlah, aku juga nggak makan. Kamu juga nggak makan. Udah kesel makan apa lagi? Nggak makan juga nggak apa-apaan Ki. Kita berdua aja yang makan semuanya yuk. Xiaojun, demi kamu, aku pasti akan bertahan. Kaki harus kuat, bahu diputar. Oke. Pukulannya nggak lurus, aku pukul lagi, oke. Pak Direktur, tenang saja, semuanya berjalan lancar. Mereka sangat tertarik dengan rencana investasi ini. Seharusnya segera bisa menandatangani kontrak. Tunggu kabar baik dariku. Nggak masalah, tenang saja. Pukul ke kiri, hati-hati lengan kanan. Kena orang? Maaf ya. Song Yao, Kalian, kok kamu lagi? Kamu di sini jadi cat dia? jadi, Baju cat di sekarang bagus-bagus ya. Sudah-sudah, jangan banyak bicara, bawa ke ruang kesehatan dulu. Kamu juga nggak lihat-lihat. Aku kan lagi sibuk main golf. Song Yao, Lina, gimana, masih sakit? nggak apa-apa, udah disemprot obat. Maaf ya karena aku nggak hati-hati sampai kamu cedera. Sekarang kamu bahkan nggak bisa bekerja. Bekerja, aku kerja di sini. Kamu kan kerja sebagai caddi di lapangan golf. Gini aja deh, aku akan bayar gaji kamu selama 3 bulan. Sebagai kompensasi karena kamu harus berhenti kerja karena cedera. Gimana? Lina, gaji aku nggak cuma segitu. Gaji cadi 3 bulan. Kamu kayaknya minta terlalu banyak deh, ayo kita duduk dulu. Kamu mau manfaatin kesempatan ini buat nipu kita ya? Dan masih ngejar-ngejar Lina. Kamu tahu kan kita udah nikah masih aja nempel sama dia. Kamu mau apa sih? Aku nggak ada niat begitu. Udah deh, aku rasa sebagai pria harus berani ngaku kalau salah kebetulan aja. Kemana-mana kita selalu ketemu kamu. Jangan-jangan kamu stalker ya? Kamu cuma cadi, ngapain sih berdandan kayak gitu? Kamu mau apa sih sebenarnya? Aku nggak mau apa-apa. Ya udah, kalau gitu kita lupakan aja. Sebenarnya aku juga nggak minta kalian ganti rugi kok, Lina. Kamu beruntung bisa dapat suami yang sayang sama kamu. Selamat ya. Suami kamu hebat, bisa melindungi istrimu. Itu kewajiban aku. Bunga plastik. Nggak heran kelihatannya nggak ada hidupnya.
Anki. Bola ini punya kamu yang ngehancurin vas itu. Nggak, aku tadi lihat jelas-jelas. Kamu yang hancurin vas itu. Aku jelas-jelas kamu yang salah. Kok malah nyalahin aku? Aku bilang kamu ya kamu. Kamu bakalan kena batunya nih. Nenek pasti bakal pecat kamu. Vas kesayangan aku. Siapa yang ngehancurin? Apa kamu? Bukan aku, itu Anki. Anki yang ngehancurin. Anki? Nek, dia yang hancurin vas itu. Malah nyalahin aku, bilang aku yang main bola. Sampai vasnya hancur. Kamu keterlaluan banget sih. Kamu yang salah malah nyalahin anak kecil. Kok nggak berani ngaku ya? Jelas-jelas bukan aku yang ngerusak. Kamu maksudnya apa sih? Anak orang kaya-kaya kita nggak mungkin bohong. Kalau kamu nggak mau kerja langsung pergi aja. Hari ini aku yang salah. Jangan marah. Tolong jangan suruh aku pergi. Oh iya, aku belum bisa memecat kamu. Kamu masih harus ganti rugi sama aku. Aku kasih tahu ya, vas ini harganya lebih dari 2 juta. Untungnya hari ini aku nggak bawa yang asli. Yang ini 2.000. Kamu juga harus ganti sama aku. Ayo beresin. Halo, tolong kasih aku seikat bunga lili. Oke. Halo, ini bunganya. Terima kasih, berapa harganya? 50 yuan. Ini. Hati-hati di jalan. Kenapa taruh bunga segar di kamar aku, kenapa? Ini buat apa sih? Jangan diambil, aku tanya. Siapa yang suruh ganti bunga plastik di studio aku? Itu ide aku. Bunga plastik itu nggak ada jiwa. Jadi lukisan kamu selalu kurang sesuatu. Kamu ngerti apa kamu pernah berkarya seni? Aku. Tuan muda, kenapa? Obat-obat ya nggak ada. Studio. Studio, tunggu sebentar, aku ambilkan. Tuan muda, ini obatnya. Aku kaget setengah mati. Kalian ngapain? Nyonya muda. Yankang, kamu baik-baik aja. Dia punya asma, alergi serbuk, sorry, tangga debu bulu, alergi itu semua nggak boleh kena, kamu malah beli bunga segar. Kamu mau bunuh dia ya? Aku. Venue aku baik-baik aja. Bukan salah dia. Kamu malah bela dia yang salah. Harus tahu betapa seriusnya ini. Jangan bilang. Bantu aku balik ke kamar, ayo.
sup ikan aku. Tuan muda, boleh aku masuk? Masuk. Hari ini sepanjang hari aku merasa tidak tenang. Tidak datang untuk minta maaf, hati ini tidak enak. Aku yang salah, seharusnya aku tidak mengganti bunga itu. Membuatmu sakit, aku tidak akan melakukannya lagi. Kamu tertawa apa? Kalau ada lagi aku benar-benar akan mati. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tahu. Lagi pula ini bukan pertama kalinya aku sakit. Tidak mati saja sudah bagus, kamu jangan khawatir. Ayo bantu aku menilai lukisan baruku. Lumayan bagus. Kamu bilang lukisanku tidak punya kehidupan. Bukan maksudku kekuatan spiritual. Jadi malam ini, aku mencoba cara berbeda dalam berkarya. Tapi komentarmu cuma lumayan bagus, 3 kata. Aku cuma asal bicara, kamu jangan terlalu serius. Benarkah? Aku kadang-kadang bicaranya agak langsung, mudah menyinggung orang. Kamu jangan terlalu memikirkannya. Aku kira keluargaan mempekerjakan pengasuh yang sangat dalam. Ada sedikit kejutan. Ternyata aku terlalu banyak berpikir. Kamu tidur saja. Selamat malam, Tuan Muda. An, tolong terima ini, Sio, kami bilang. Semua biayaan selama beberapa hari ini dibebaskan. Ini surat yang Sio minta untuk saya sampaikan kepada Anda. Apa ini? Dia bilang Anda akan tahu begitu membukanya. Sio, kalian mana? Sio Song, dia baru saja pergi. Pergi. Song Yao. Selamat pagi Paman An, selamat pagi Nyonya. Apa-apaan ini, pagi-pagi disuruh makan ini, bagaimana bisa? Kamu terlalu malas, Xiao Cheng. Paling tidak masak bubur semuanya dingin, bagaimana makan? Ini. Saya yang menyuruh. Ayah, Ibu. Yan Kang, kenapa kamu keluar? Yan Kang, makanan dingin ini tidak baik untuk kesehatanmu. Ibu tenang saja, aku baik-baik saja. Beberapa hari ini, cuaca sangat panas. Jadi aku minta Xiao Cheng ganti menu. Ayah, kamu makan sarapan bersama kami. Ia malaikat kecilku. Seneng Cayak. Senang. Anki, cepat turun. Yan Kang, kemarin asmamu kambuh lagi, jadi jangan terlalu lelah. Jangan menggendongnya. Duduklah. Kenapa sih tiba-tiba kambuh lagi? Iya, kenapa ya? Maka kita harus berterima kasih pada pengasuh baru kita yang hebat. Dia ngapain sih? Kemarin dia beli bunga, tahu nggak? Dia beli bunga sebanyak itu. Sampai rumah penuh serbuk sari asma Yan Kang. Pasti kambuh dong? Xiao Cheng, kenapa sih? Ayah, jangan dengerin omongan Fen Yu. Aku udah bosen lihat bunga palsu. Untuk dapat inspirasi baru, Jadi aku suruh Xiao Cheng. ganti pakai bunga beneran-beneran gitu. Tentu saja. Aku nggak mau diremehin sebagai anak orang kaya. Lagian ngapain juga aku membela pengasuh kecil. TAPI. Udah nggak usah nanya-nanya anak yang ngomong. Ayo makan sarapan.
Anki, kamu mau minum susu atau jus jeruk? Minum susu biar tinggi. Oke, susu. Xiao Cheng tuangin susu. Aku juga mau. Nyonya muda silahkan duduk sarapan. Kalau mau makan aku bisa sendiri, nggak usah diingetin. Pagi-pagi begini nggak bisa makan sarapan dengan tenang ya. Makin sarapan. Nggak, aku yang mulai duluan. Berani-beraninya membantah sebagai istri. Apa kata suami itu yang benar? Mengerti nggak? Lina, mereka hari ini pulang ya? Iya, kemarin dia telepon bilang. Sama Xiao Jun jam 3 sore sampai rumah. Maaf, aku bantu bersihin. Lihat tuh kamu ngapain aja. Nggak apa-apa, aku ganti baju dulu. Kamu mikir apa sih, kamu kesini bukan jadi relawan. Kami bayar kamu untuk kerja di sini. Kerjanya fokus dong. Diam aja, ngapain bersihin. Ibu. Diam. Kamu bilang Xiao Jun akan kembali. Aku masih tidak tenang. Dia terkena amnesia ini, kembali bekerja di perusahaan. Bisakah dia melakukannya? Dawei, bagaimana menurutmu? Xiao Jun juga menantu kita. Kamu harus memberinya posisi di perusahaan. Kalau tidak, orang lain akan menertawakannya. Sudah, kamu jangan ikut campur. Aku sudah bilang berapa kali, tanganmu kotor saat makan. Jangan sentuh kalung mutiaraku, baik. Cepat makan, habiskan lalu kembali ke kamar. Jangan ribut, oke? Sudah, kamu juga jangan bicara lagi, ayo cepat makan. Halo ibu, ada apa? Tidak ada apa-apa, tidak bisa mencarimu benar-benar. Venue, aku pikir kita jalan-jalan sore ini. Makan malam bersama, bagaimana sudah lama tidak bertemu. Ibu sangat merindukanmu, tidak bisa. Hari ini Lina mereka kembali dari bulan madu, malam ini makan bersama keluarga. Kalau begitu sekarang keluar. Kita jalan-jalan makan siang lalu kamu pulang. Kamu bilang sama mertuamu. Baik, aku sekarang keluar, sampai jumpa. Kita ini orang kaya yang luar biasa. Kamu harus bekerja dengan baik. Xiao Cheng ambil koran hari ini. Dengar tidak, cepat pergi. Anki. Presiden Direktur bisa menandatangani kontrak dengan sukses berkat Anda. Presiden Direktur mau pulang dulu. Tidak perlu, masih ada beberapa proyek di kota hiburan yang menunggu saya. Kembali ke kantor dulu. Benar-benar Presiden Direktur termuda di grup Song. Halo ketua, ini saya. Nana, ibu. Nana, kamu akhirnya kembali, ibu sangat merindukanmu. Xiao Jun tidak menyakitimu kan? Tidak, dia sangat menyayangiku. Aku setiap hari menariknya kemana-mana, dia tidak pernah marah padaku. Kamu memang mewarisi keberuntunganku dan pandangan yang baik. Xiao Cheng, Nona sudah kembali. Cepat kemari bawa barang. Ibu, kamu merindukanku, aku sangat merindukanmu, tentu saja. Ibu, kamu terlihat baik. Tentu saja ibu, kamu kurusan. Benarkah? Benar-benar.
Aku tidak hamil, aku bahkan berpura-pura keguguran. Tapi kenapa aku bisa membuat kebohongan sebesar ini semua karena kalian tidak percaya pada Xiaojun, kalian selalu punya prasangka terhadapnya. Kalau tidak, kenapa aku bisa melakukan hal seperti ini? Kamu anak yang tidak berbakti. Nana, Hal seperti ini kamu berani bohongi aku. Katakan, apakah Xiaojun yang menyuruhmu melakukan ini? bukan. Kamu mau bikin aku mati marah ya? Aku pukul kamu. Sudah Dawei, tenanglah. Jangan pukul istriku. Aku tahu kamu selalu tidak mau menerima perasaanku dengan Lina. Kamu dari hati meremehkanku, tapi tenang saja. Aku beritahu kamu, suatu hari nanti aku akan buktikan aku benar. Pilihan Lina benar. Aku dan Lina seumur hidup tidak akan berpisah. Tidak akan pernah berpisah selamanya. Lina, kita pergi. Kalian mau kemana, Lina? Kemana Xiaojun pergi, aku ikut. Ayah ibu jaga diri baik-baik. Lina. Jangan panggil dia. Biarkan dia pergi. Xiaojun benar-benar hebat. Dia tahu menggunakan Lina sebagai sandera untuk memaksaku. Aku akan menuruti dia. Dawei ayah. Dawei, kamu baik-baik saja, jangan marah, jangan buru-buru. Pergi istirahat dulu. Ayah, jaga kesehatanmu baik-baik. Perusahaan masih bergantung padamu, kalian tenang saja. Aku tidak akan jatuh seperti ini, aku harus bertahan. Besok di rapat direksi aku akan menjatuhkan Xiaojun ini. Menyelamatkan krisis perusahaan kita. Aku. Dawei, jangan buru-buru, jangan terburu-buru. Para direktur. Hari ini dengan sangat sedih. Aku minta maaf kepada semua. Karena kelalaian pribadiku, menantu laki-lakiku berbuat curang, dan diduga bekerja sama dengan orang luar. Menguras aset perusahaan kita. Hampir menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Di sini, saya meminta maaf kepada semua direktur. Sekarang saya memutuskan memberhentikan Xiaojun dari jabatan direktur utama. Saya menentang. Saya menentang keputusan ketua dewan yang memberhentikan saya tanpa ada bukti apapun. Dan merusak reputasi pribadi saya, rapat pemegang saham hari ini. Saya masih punya satu hal untuk dijelaskan kepada semua orang. Saya punya bukti. Membuktikan bahwa Bapak Andawei dalam beberapa tahun terakhir, kesehatan mental dan fisiknya tidak sebaik dulu, sudah tidak mampu lagi menjadi ketua dewan perusahaan. Omong kosong, siapa bilang energi dan kekuatan saya tidak sebaik dulu? Saya bilang saya punya bukti. Ketua Dewan Xiaojun pernah berbuat baik padamu. Selalu membimbingmu, bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Sudahlah, Wakil Direktur Fan, silakan duduk dulu. Ketua Dewan kamu juga tenang dulu. Duduk dulu, saya akan tunjukkan sesuatu pada semua orang. Ini adalah laporan keuangan perusahaan tahun ini. Dari laporan keuangan ini semua orang bisa melihat perusahaan mengalami kerugian keuangan yang serius. Dan semua kekurangan dana disebabkan oleh Ketua Dewan Kamu memfitnah. Sejak perusahaan didirikan, tidak pernah ada masalah keuangan, dan juga memang Ketua Dewan sebelumnya memberikan banyak kontribusi, banyak prestasi bagi perusahaan. Tapi dengan perkembangan zaman yang terus berubah, harus ada pembaruan. Apalagi persaingan pasar begitu ketat, jika tidak segera diperbarui, akan tersingkir. Jadi menurut saya Bapak Andawei sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Ketua Dewan. Saya menyarankan perusahaan segera memilih Ketua Dewan baru. Apa hakmu mengatakan hal-hal ini? Saya adalah pendiri perusahaan sekaligus Ketua Dewan.
Apakah saya masih layak atau tidak bukan urusan seorang direktur utama. Ini harus diputuskan dalam rapat dewan oleh semua direktur. Baiklah kalau begitu kita ikuti saranmu. Kita tanyakan pendapat para direktur. Menurut saya Direktur Utama Shao berbicara dengan alasan. Saya setuju untuk memilih ketua dewan baru. Saya juga setuju. Kalian ini kenapa? Saya juga setuju. Lina kamu. Saya juga direktur perusahaan. Saya juga punya hak untuk berbicara dalam rapat direksi. Saya setuju untuk memilih ketua direksi baru. Dan saya juga merekomendasikan manajer departemen untuk menggantikan posisi ketua direksi. Lina, kamu mau memberontak ya? Baik. Meskipun kita akan memilih ketua direksi baru, Shao Jun bukan direktur. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua direksi ini. Siapa bilang saya bukan direktur? Wang Fuming sudah mentransfer semua sahamnya ke nama saya. Dan saya sudah membeli saham perusahaan An di luar negeri. Berdasarkan saham dan kepemilikan yang saya pegang, saya sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi direktur. Tidak heran Direktur Wang tidak hadir. Ternyata kamu. Benar-benar kamu bersekongkol dengan Liang Su untuk membeli saham perusahaan An kami di luar negeri. Seperti kamu yang tidak tahu terima kasih ini. Seperti kamu yang licik ini, apa hak kamu untuk menjadi ketua direksi ini? Seperti yang Anda katakan, apakah memenuhi syarat untuk menjadi ketua direksi? Bukan Anda sendiri yang memutuskan. Dengarkan pendapat para direktur yang hadir. Ayah, jangan terlalu emosi. Hati-hati dengan kesehatanmu. Tidak apa-apa. Para direktur, lihatlah kondisi kesehatan Bapak Andawei. Sudah tidak seperti dulu jika ingin terus memimpin perusahaan An. Dia benar-benar sudah tidak mampu. Jadi saya pikir perusahaan An harus memiliki prestasi baru. Harus dipimpin oleh seseorang yang berkemampuan, berpotensi, dan berambisi. Untuk membawa perusahaan An maju, orang itu adalah saya. Baiklah. Sekarang saya meminta para direktur untuk memilih dengan cara mengangkat tangan. Untuk memilih ketua direksi berikutnya, apakah saya yang menggantikan atau Bapak Andawei yang tetap menjabat? 11 orang yang hadir, jika suara lebih dari setengah, maka akan menjadi ketua direksi berikutnya. Sekarang mari kita angkat tangan. Yang setuju Shao Jun menjadi ketua direksi, angkat tangan. Jangan berlama-lama, cepat angkat tangan dan berikan suara. Lau Chen, Lau Shao. Kalian tahu nggak? Kalian lagi ngapain sih? Harusnya kalian dukung aku dong. Ayah, jangan marah dulu. Jangan khawatir, belum separuh kok. Jangan marah-marah. Oke. Lina. Anshi adalah hasil jerih payah ayah seumur hidup. Kamu nggak boleh memberikannya ke Shao Jun. Zhenghua. Halo rekan-rekan, mulai hari ini aku kembali menjadi bagian dari Departemen Umum, mohon bimbingannya. Bagus, selamat datang kembali. Kamu kembali bekerja. Chenghua selamat datang kembali. Halo. Chenghua, Halo. selamat datang kembali. Halo semuanya. Selamat ya. Kepala Gao. Jangan panggil begitu berkat kamu. Aku bukan kepala lagi. Aku minta maaf. Jangan pura-pura baik. Ini bukan berarti kamu menang. Masuk perusahaan kamu pakai koneksi. Aku jadi kepala pakai kemampuan. Walaupun aku bukan kepala hari ini, tapi suatu hari pasti naik jabatan. Gao Hong benar. Ini pengumuman pemilihan terbuka untuk kepala baru. Pengumuman pemilihan terbuka. Ayo cepat lihat.
Semua harus berusaha, semua punya kesempatan untuk naik jadi kepala. Bagaimana menghemat energi di lingkungan kerja agar perusahaan menjadi perusahaan hijau? Artinya asal buat proposal terkait, bisa ikut pemilihan kepala ya betul. Semua pulang dan pikirkan baik-baik asal mengajukan gagasan yang konstruktif. Mungkin kepala berikutnya kamu masalah ini terlalu mudah. Ini nggak bakal susah buat aku. Ngapain dilihat serius, apa kamu juga tertarik sama ini? Aku kasih tahu kamu masih hijau. Jangan mimpi. Lina, aku menantu ayah. Meskipun dia tidak lagi menjadi direktur utama, dia tetap ayah mertuaku. Aku akan tetap berbakti padanya, tapi kalau dia terus jadi direktur utama, pasti dia akan mengusirku dari perusahaan. Kita tidak akan punya masa depan. Jadi demi masa depan kita, kamu harus tegas. Sudah pulang kok basah kuyup. Malah minum alkohol. Duduk. Ayah. Sekarang aku baru tahu kenapa ayah suka minum alkohol. Karena setelah minum alkohol, bisa melupakan penderitaan. Melupakan semua penderitaan. Sungguh. Kenapa sih lagi bad mood ya? Apa sih wanita galak itu lagi ganggu kamu? Sudah kuduga wanita kaya, seperti dia tidak cocok. Jadi istri dan ibu yang baik dia tidak mikir. Kamu sibuk di kantor dan di rumah. Seharian marah-marah sama kamu. Selalu ribut sama kamu. Kalau soal bikin masalah, tidak ada yang bisa menandingi dia. Bukan. Siapa yang bikin masalah? Aku kasih tahu ya. Aku anggap kamu ayahnya Xiao Jun. Makanya aku selalu sabar sama kamu. Tapi kamu jangan keterlaluan. Seharian di depan Xiao Jun bikin gosip. Merusak hubungan kita berdua. Hubungan kalian yang penuh masalah ini. Apa bisa aku yang rusakin? Kamu pikir aku buta? Aku lihat sendiri kamu ke sebelah. Nemu si Song itu. Kamu bukan cari laki-laki. Kamu bilang kamu masuk buat apa? Kamu? Aku. Lina. Apa yang ayahku bilang benar. Xiao Jun Aku cari Song Yao. Itu juga karena kamu yang maksa bisa salahin aku. Gak angkat teleponku, aku kesal. Gak tahu harus gimana, makanya aku. Makanya kamu cari Song Yao untuk curhat. Ngosipin aku. Kamu ini kenapa sih? Di depan mantan pacarmu, mengomel tentang suamimu sekarang. Kamu pikir aku belum cukup malu ya? Bukan Xiao Jun aku. Jangan bicara lagi, aku sangat kecewa padamu. Kamu pikir Song Yao lebih baik ya, kalau begitu pergilah hidup dengannya. Kenapa kamu harus kembali, pergilah tinggal dengannya. Bagaimana bisa kamu bicara sembarangan seperti ini? Aku hanya tidak bisa menemukanmu. Aku hanya sedang mencari seseorang untuk diajak bicara. Aku tidak melakukan hal yang menyakitimu. Apakah seperti itu juga tidak boleh? Itu yang kamu katakan. Kamu pergi ke rumah mereka begitu lama, bagaimana aku tahu kalian melakukan apa? Bagaimana bisa kamu menuduhku seperti ini? Bagaimana aku padamu? Kamu belum tahu ya, bagaimana bisa kamu mendengarkan perkataan ayahmu begitu saja menuduhku, memberiku tuduhan sembarangan. Aku melihat dengan mataku sendiri. Kamu bersama pria itu. Bercanda dan tertawa berapa kali. Aku tidak menuduhmu sembarangan, tidak. Kamu sudah selesai bicara ya? Apa kamu memang berharap kita berpisah? Kamu ini. Aku beritahu kamu Xiao Jun bisa seperti sekarang. Semuanya karena bantuan keluargaku kamu bisa hidup. Senyaman ini juga menggunakan uang keluargaku. Kamu tahu tidak, kamu masih berani mengatur-ngatur di sini. Bicara sembarangan. Siapa yang menyuruhmu bicara seperti itu pada ayahku? Apa maksudmu aku bergantung pada keluargamu? Keluargamu membantu apa padaku? Keluargamu hanya merendahkan dan menghinaku. Semua yang kumiliki sekarang adalah hasil usahaku sendiri. Ada hubungannya dengan keluargamu.
Kamu memukulku. Dulu saat kamu memujukku kembali, bicara begitu manis. Ternyata kamu hanya ingin memanfaatkanku. Sekarang tujuanmu sudah tercapai. Kamu ingin membuangku ya? Tidak hanya menuduhku sembarangan. Kamu juga memukulku, kamu menganggapku. Kamu menganggapku apa? Katakan kamu menganggapku apa? Pergi. Aku kasih tahu jangan di sini main-main marah-marah. Kalau kamu merasa nggak mau sama aku lagi, pergi aja. Jangan setiap hari kasih aku topi hijau, jangan anggap aku lemah. Dengar nggak? Kamu terlalu menghina aku. Kamu mau mukul aku ya ayo pukul aku. Pukul aku, pukul aku. Sudah, aku benar-benar muak. Orang tua aku benar, kamu memang bukan. Benar-benar mencintaiku, aku seharusnya enggak. Dengar kata-kata manismu dan menikah denganmu. Kita selesai, aku selesai. Aku mau cerai sama kamu, aku juga mau lapor kamu. Mencuri harta keluarga kita, kamu sisa hidupmu. Di penjara jadi anak yang berbakti. Sama bapak kamu aja. Aku sudah tahu dari dulu. Di dunia ini nggak ada perempuan yang punya perasaan dan setia. Nak, jangan sedih. Nanti ada bapak yang temani kamu, sudah cukup. Bapak temani kamu minum. Ayo ambil. Bapak, Ayo. aku lihat perempuan itu. Apa? Perempuan yang dulu ninggalin kita. Di mana kamu lihat? Sekarang dia gimana? Apa dia sengsara dan jatuh? Dia baik-baik aja, sangat baik. Dan masih sama Cheng Jingtian yang dulu bawa dia pergi. Tinggal satu atap satu keluarga. Apa pasangan brengsek itu? Sungguh tidak tahu malu. Tuhan tidak adil. Malah nggak kasih mereka hukuman. Perempuan tidak tahu malu itu nggak pantas jadi ibu kamu. Benar, dia nggak pantas jadi ibu aku. Dia pasti akan dapat hukuman. Nak, kamu pulang pas. Duduk makan sama bapak. Kenapa mukanya masam? Lagi karena istrimu. Jangan-jangan. Bukan karena Lina. Lalu kamu kenapa? Mukanya masam. Perempuan itu. Dia datang lagi mencariku. Apa yang sebenarnya diinginkan wanita itu? Apalagi yang dia inginkan. Bagaimanapun aku tidak akan mengakuinya sebagai keluarga. Aku mengusirnya pergi. Bagus. Memang anakku. Ayah. Aku akan selalu menjadi anakmu seumur hidupku. Sekarang semua usahaku, semua perjuanganku adalah untuk membuat diriku sukses. Kamu tidak akan menyalahkan ayah karena tidak sukses, kan? Ayah. Kamu melahirkan, membesarkan dan merawatku sungguh tidak mudah. Sekarang aku sudah mampu. Aku pasti akan membalas budimu dengan baik, membuatmu hidup nyaman. Aku tahu. Lihatlah semua makanan di meja ini. Ada pelayan di sampingnya. Dulu ini adalah mimpi yang tidak pernah terbayangkan. Ini belum apa-apa. Nanti setelah aku benar-benar kaya, aku akan membuatmu hidup lebih baik dan aku akan membuat wanita yang meninggalkan kita merasa sakit dan mendapatkan balasan. Sungguh hebat, kamu tidak sedang
Membuat ayah senangkan. Aku akan menghasilkan banyak uang. Nanti aku akan mengajakmu keliling dunia. Bagus nak, aku percaya padamu. Kamu adalah kebanggaanku. Wanita itu ingin merebutmu. Makan. Kamu juga makan, kamu juga makan. Lihatlah begitu banyak makanan. Pembantu-pembantu. Apa yang bisa saya bantu Tuan Xiao? Ambil semua makanan di meja ini. Anda sudah kenyang begitu cepat. Masih ada beberapa hidangan yang belum saya sajikan. Siapa yang kenyang? Makanan ini begitu tidak enak sampai setan pun tidak mau. Ambil, kamu pergi ke restoran luar. Beli yang sudah jadi. Sekalian belikan aku minuman keras. Tapi begitu banyak makanan sudah dimasak. Tidak dimakan sangat boros uang. Uang itu apa? Enak kecaya kekurangan apiapun. Dia hanya punya uang. Lihat dengar tidak? Dewa kembali sudah datang. Anak ayah kembali tepat waktu. Sudah lama kita tidak makan bersama. Ayo malam ini kita cari restoran yang enak. Sekalian minum sedikit. Ayah, aku tidak lapar. Tidak lapar ya? Malam ini, sengaja menahan lapar menunggu ayah kembali. Sekarang bagaimana ini? Ayah, begini saja kamu ambil uang ini. Pergi makan sama pengasuh. Tidak usah, tidak usah. Aku sendiri saja. Anak yang baik. Mati semuanya mati. Orang yang melawanku pergi semua. Tuan, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi? Pergi, kamu juga pergi.